Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Keramat Horor. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita kemarin tentang praktik di rumah sakit ya. Kali ini saya akan menceritakan kelanjutan dari Rani. Bagaimana pengalamannya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa sebelum mulai siapkan kopi dan cemilan dulu, supaya saat mendengarkannya lebih santai. Oke, kalau sudah kita mulai saja ke ceritanya. Tangan kanan Rani mulai bergerak pelan. Dia berusaha untuk meraih tubuh Bu Fatma yang berada di sebelahnya. Tapi hingga tangannya bergerak cukup jauh, dia belum juga sampai menyentuh badannya Ibu Fatma. Padahal sebelum tidur tadi, Rani sudah bergeser lebih dekat ke arah Ibu Fatma. Rani semakin ketakutan. Sentuhan fisik di tubuhnya pun masih ia rasakan menggerayangi kakinya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Rani bingung, takut, dan kalut. Dalam diamnya, dia berdoa dengan semua bacaan yang dia bisa dan dia berharap agar segera lepas dari petaka malam itu. Keberanian Rani belum cukup untuk membuatnya ia membuka mata. Tapi, hanya diam saja dengan keadaan begini bukanlah hal yang tepat. Rani berzikir berdoa dengan suara lebih keras dan cepat. Hingga di satu waktu, Rani memaksa kelopak matanya untuk terbuka. Rani membuka matanya perlahan, namun dia belum berani jika harus membuka matanya lebar-lebar. Dengan matanya yang sedikit terbuka, Rani sudah bisa melihat keadaan di dekatnya. Tapi, dia tidak menemukan apa-apa di dekat atau di sekitar tubuhnya. Namun, tiba-tiba ada hawa dingin menerpa dari atasnya. Bersamaan dengan itu, muncul sesosok perempuan berperawakan perawat di langit-langit ruangan tepat di atasnya. Ia merayap, menggantung sambil menjulurkan lidahnya yang panjang. Rani yang terkejut pun spontan membuka matanya lebar-lebar. Untuk persekian detik sebelum Rani akan berteriak karena merasa takut, tiba-tiba sosok itu melompat lalu mendarat tepat di atas tubuh Rani. Mulut Rani ingin berteriak, namun dia seperti disumpal. Badannya pun sulit untuk digerakkan. Kini, sosok tersebut menduduki Rani dari atas tubuhnya. Bahkan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tolong, tolong, ucap Rani terbata-bata dengan suara yang sangat pelan. Berkali-kali Rani berusaha mencerit, namun mulutnya itu sulit bergerak dan mengeluarkan suara. Sementara sosok di atasnya terus menatapnya dengan bola matanya yang putih dan wajahnya yang pucat dengan banyak luka sayatan. Sosok perawat itu seperti sedang menari-nari di atasnya, seolah meledek Rani karena tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi lidahnya yang menjulur keluar membuat Rani tak hanya merasa ketakutan, tapi juga jijik dengan baunya yang sangat busuk dan membuat Rani pusing dan mual. Rani merasa tertekan dan ketakutan di posisi itu. Berkali-kali dia berusaha menggerakkan mulut dan badannya. Namun masih saja dia tidak mampu menggerakkan semuanya. Apa salahku sampai aku diteror parah seperti ini? Pikir Rani dalam perasaan tegangnya. Sosok perawat itu tiba-tiba diam. Tangannya yang tadi menari-nari pun berganti mengarahkan tangannya ke tangan Rani hingga berakhir di lehernya. Napas Rani semakin sesak. Sosok itu benar-benar mencengkram lehernya dengan kuat. Tapi ketika tangan sosok perawat itu mendekat ke leher Rani, sebuah suara terdengar dari pintu keluar ruangan. Dan ternyata suara itu berasal dari Pak Agus yang membuka pintu. Rani, Pak Agus memanggilnya. Seiring dengan kedatangan Pak Agus, dalam sekejap sosok perawat itu menghilang. Tubuh Rani kini kembali bisa digerakkan. Rani pun langsung terduduk lemas dengan jantung yang tak beraturan. Napas yang ngos-ngosan sambil memegang lehernya yang dicengkram tadi oleh perawat sebelumnya yang sosoknya sangat menyeramkan. Rani, kamu kenapa? Tanya Pak Agus yang kebingungan melihat Rani. Syukurlah Pak Agus masuk ke sini, jawab Rani dengan nada lemas. Sesaat setelah mengatakan itu, Rani terbaring tak sadarkan diri. Rani kamu kenapa? Pak Agus tambah bingung melihat Rani pingsan. Pak Agus lantas keluar ruangan memanggil Bu Atia yang masih berjaga, lalu membangunkan Bu Fatma yang masih tidur. Mbak Atia, Rani pingsan, panggil Pak Agus. Pak Fatma bangun, Mbak, bangun, ucap Pak Agus membangunkan Bu Fatma.
Suasana ruangan perawat seketika berubah tegang karena Rani pingsan dan belum diketahui penyebabnya. Banyak upaya dilakukan untuk membuat Rani tersadar, mulai memberikan minyak putih, terus memberikan oksigen, bahkan hingga membacakan doa-doa pun sudah dilakukan. Tapi Rani masih belum menunjukkan tanda-tanda kesadarannya, seolah paham Pak Agus merasa jika Rani pingsan bukan hanya karena kesehatan, tapi memang ada sesuatu yang lain. Tadi, Rani aneh sekali. Pas saya masuk, seperti merasa lega, tanda Pak Agus. Tapi baru saya tanya kenapa dia malah pingsan begini. Kurang lebih 1 jam, Rani akhirnya sadar. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa pingsan. Mengapa kepalaku sakit sekali? Tubuhku juga nyeri dan sakit jika digerakkan. Dengan wajah yang masih terlihat linglung, Rani menatap setiap orang yang berada di sekitarnya. Sebuah ruangan dengan cat berwarna hijau muda dengan beberapa tumpukan berkas di dalamnya. Rani, sudah jangan mikirin yang lain dulu. Ini minum dulu, ucap Bu Atia sambil memberikan segelas teh hangat. Dengan hati-hati Bu Atia memberikan segelas teh hangat yang disambut oleh Rani dan diminumnya sampai habis. Kamu haus ya? Tanya Bu Atia. Rani mengangguk. Ia merasa tubuhnya terasa sangat panas, bahkan hingga ke dalam tubuhnya. Ada air lagi, Bu. Saya haus. Panas sekali badan saya, pinta Rani. Ya sudah, saya ambilkan dulu. Setelah itu, walaupun sudah habis 2 gelas, Rani masih saja haus dan merasa kepanasan. AC di dalam ruangan pun sudah berada pada suhu terendahnya. Rani, ini sudah gelas keempatmu. Kamu masih haus juga? Tanya Bu Atia. Yang lain hanya melihat Rani sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sudah, ini sudah lebih baik Bu dari sebelumnya, ucap Rani. Rani pun terlihat sedikit tenang. Wajahnya yang tadi terlihat linglung pun sudah berangsur kembali fokus. Kamu sebenarnya kenapa, Ran? Pas saya masuk aneh sekali tingkahmu, tanya Pak Agus. Iya, Ran, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba begini? Tanya Bu Atia. Diberondong pertanyaan begini membuat Rani bingung. Rani sejenak diam, berusaha mengingat-ingat lagi apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Lama-kelamaan memori itu kembali berputar di ingatannya. Rani pun mulai menjelaskannya. Semalam, waktu aku tidur, aku diganggu. Awalnya aku merasa badanku ada yang menyentuh. Itu terjadi tiap kali aku memejamkan mata. Tapi pas saya membuka mata, gak ada siapa-siapa. Tadi saya sempat keluar ruangan dan tanya siapa yang mengetuk pintu kan, Bu? Tanya Rani kepada Bu Atia dan Bu Atia mengangguk. Itu awalnya di situ. Saya dengar ada orang ketuk-ketuk pintu keras sekali, Bu. Mengucap Rani. Lah, kamu gak bilang sejak tadi? Ya, saya pikir kan saya cuma ngigo, Bu. Ya pas saya tanya ke jenengan juga kan gak ada yang ketuk pintu kan, Bu, ujar Rani. Terus pas saya merem lagi, tidur lagi, sentuhan itu terasa lagi. Selalu terasa pas saya merem, Bu. Dan itu terjadi berulang kali. Lalu saya coba cari sisi ruangan, barangkali ada yang iseng dengan saya. Tapi di sana gak ada siapa-siapa, Bu, di dalamnya. Sampai saya lupa tepatnya pukul berapa. Tiba-tiba pas saya melek ada penampakan di atas, Bu. Atas mana? Penampakan apa? Saut Bu Atia. Di sana, Bu, penampakannya. Ya saya juga susah kalau mendeskripsikan dengan jelas. Jawab Rani sambil menunjuk ke langit-langit ruangan. Tapi yang pasti bentuknya mengerikan, Bu. Dia seperti pakai seragam perawat. Cuman warnanya sudah lusuh dan kotor banget. Terus tiba-tiba lompat, terjun dan duduk di atas badan saya. Saya nggak bisa gerak sama sekali, Bu. Mulut saya juga nggak bisa mengeluarkan suara, tutur Rani. Terus lidahnya panjang banget sampai menjulur keluar, Bu. Baunya, Bu, busuk banget. Sebenarnya saya ingin menjerit, Bu, dan lari. Tapi sama sekali nggak bisa, Bu. Badan saya kaku. Semua orang yang mendengarkan perkataan Rani pun terbelalak. Mereka seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan Rani. Seumur umur saya jadi perawat di rumah sakit ini, belum pernah nemu kayak gituan loh. Kamu beneran lihat itu? Tanya Bu Atia. Iya, Bu, saya nggak bohong, nggak mungkin saya sampai pingsan, jawab Rani. Jadi karena itu kamu pingsan? Iya, waktu Pak Agus masuk, saya lega banget dan saya masih sadar. Badan saya juga udah bisa digerakkan dan mulut saya udah bisa ngomong. Tapi nggak tahu kenapa saya langsung pingsan, ujar Rani. Setelah itu ya saya udah nggak bisa ingat apa-apa. Tukas Rani menutup kronologi barusan yang menimpahnya. Bu Atia lantas bertanya-tanya, ada apa sebenarnya belakangan ini? Kenapa banyak sekali kejadian begini? Tanya Bu Atia. Singkat cerita, pagi pun datang. Mentari pagi pun mulai mengintip dari balik jendela. Cahayanya yang hangat membuat Rani lega, karena dia sudah tidak ketakutan lagi dengan kegelapan malam.
Bu Atia, saya bisa minta tolong, tanya Rani. Bu, jangan ceritakan kejadian tadi ke teman-teman saya ya, atau ke perawat di bangsa lain. Saya tidak apa-apa kok, terangnya. Emang kenapa Ran? Kamu beneran gak apa-apa? Tanya Bu Atia. Tenang Bu, saya aman, ucap Rani dengan senyuman merakah di wajahnya. Apa nggak sebaiknya kamu minta tukar shift saja? Kasihan kamu, ucap Bu Atia. Meski perkataan Bu Atia ada benarnya, tapi Rani masih ingin melakukan prakteknya sesuai jadwal awalnya saja. Gak usah Bu, saya nggak apa-apa kok, udah aman. Lagi pula ribet kalau mau tukar shift, ucap Rani dengan wajah yang meyakinkan. Karena Rani sudah berkata demikian, tidak ada alasan untuk Bu Atia melarangnya. Tapi kalau ada apa-apa langsung bilang ya, ucap Bu Atia. Pagi itu selepas shift malam, energi Rani serasa habis. Tubuhnya pun lemah. Ia ingin segera pulang meletakkan tubuhnya yang sudah lemah. Seperti biasanya, sepulang dari shift malam, rumah sudah sepi karena bapak dan ibunya sudah berangkat kerja, serta adiknya pun sudah berangkat ke sekolah. Rani berjalan ke dapur. Biasanya, ibunya sudah memasakkan lauk dan sayur untuknya makan selepas shift malam. Dan benar saja, ada sayur bening serta beberapa balok tempe goreng sudah tersaji di sana. Rani yang sudah lemas langsung melahapnya tanpa jeda. Tidak seperti biasanya, dia mampu menghabiskan 2 piring nasi penuh sekaligus demi memuaskan cacing-cacing di perutnya. Bahkan, sebotol air dingin berukuran besar pun turut ia habiskan dalam sekali teguk. Rasa laparnya dan haus sekali pagi ini, keluh Rani. Dia pun menyadari kalau tidak biasanya ia serakus ini. Layaknya manusia yang sudah kelelahan dan kekenyangan, kantuk Rani pun datang. Hari yang berat, badan udah kayak gendongan gajah, capek banget, keluh Rani. Rani langsung merebahkan badannya dan persetan dengan mandi. Kondisi badan yang sudah kecapean, dia melupakan badannya untuk dibasuh air dulu. Dalam lamunannya sebelum tidur, terlintas dalam pikiran Rani sebuah wajah mengerikan yang dipandangnya dini hari tadi. Sebuah wajah yang mungkin bisa membuat orang yang sedang makan memuntahkan lagi makanannya. Rani mencoba memejamkan mata, menenangkan diri dan melupakan sejenak wajah sosok yang menghantuinya dari tadi malam. Entah pukul berapa, Rani kembali terbangun dengan keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Kamar yang biasanya sejuk karena kipas angin yang terus menyala, entah mengapa siang itu terasa panas. Rani terbangun, lalu mendekat ke tempat kipas angin. Ia memastikan jika sudah ia atur dalam posisi paling kencang. Dan Rani pun kembali tidur lagi. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara benda terjatuh dan itu langsung membangunkan Rani. Saat itu Rani mulai membuka mata, dan ternyata itu adalah tumpukan buku di lantai terjatuh. Rani menatap ke jendela. Seketika matanya terbelalak karena langit sudah terlihat gelap. Astagfirullah, ini jam berapa? Tutur Rani seraya melihat jam di dinding kamarnya. Ya Allah, udah maghrib, ucap Rani. Ia pun bangkit dari ranjangnya. Rasa pusing di kepalanya ia rasakan. Mungkin karena tidur terlampau lama. Hal itu membuat Rani sedikit sempoyongan keluar kamar. Anak perawan ibu baru bangun, sindir ibu Rani. Rani yang mendengarnya pun hanya membalasnya dengan nyengir. Ibu, bangunin dari tadi kamu gak gerak sama sekali. Udah mirip orang mati tahu gak tidurmu? Habisnya capek banget Bu, balas Rani. Bapak dan adiknya yang tengah menonton TV pun tampak melihatnya karena memang Rani baru terbangun. Mandi dulu sana. Gimana Satria? Gak cari yang lain toh? Pembentukanmu aja kayak gini. Pantes saja dia cari yang lain, ledek ibunya. Ibu, malah ngomong kayak gitu. Coba ngaca segi. Lihat bentukanmu sekarang, dari ujung kaki hingga kepala. Iya Bu, aku mandi dulu, ucap Rani. Setelah selesai mandi dan bersih-bersih, Rani kembali ke kamarnya. Saat itu dia menyalakan saklar dan Rani menekan saklar lampunya. Tapi lampu kamarnya hanya menyala redup, tidak terang sepenuhnya. Oh gini sih, ucap Rani. Rani mengulang menekan saklarnya hingga berkali-kali. Lampunya tetap redup. Tiba-tiba, tumpukan buku yang ada di lemari itu tiba-tiba langsung terjatuh disertai dengan hembusan angin yang masuk melalui ventilasi kamar. Tidak hanya itu, angin tersebut masuk dengan membawa bau busuk yang tidak asing bagi Rani. Bau ini kan? Sialan, lagi-lagi bau busuk itu muncul lagi. Meskipun membuat perutnya mual, bau busuk itu tidak asing bagi Rani. Bulu kuduk Rani pun tiba-tiba berdiri. Rani menundukkan kepala sembari memejamkan matanya sambil menutup hidungnya rapat-rapat karena tidak tahan dengan baunya. Kamu mengikutiku sampai di sini. Apa maumu? Tanya Rani di dalam hati.
Tubuh Rani pun lama-lama terasa berat, rasanya seperti ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Menyadari segala keanehan yang tiba-tiba menghampirinya, Rani buru-buru mengambil seragam dan semua perlengkapannya yang dia bawa ke rumah sakit, dan langsung dibawa keluar kamar. "Bu, aku ganti di kamar ibu ya," ucap Rani. "Emangnya kamar kamu kenapa?" tanya ibu Rani. "Lampunya nggak nyala. Nanti minta tolong bapak ganti ya," ucap Rani. Singkat cerita, Rani pun sampai lebih awal di rumah sakit. Dan seperti biasanya, dia harus melewati lorong panjang untuk sampai di bangsal anggrek. Tapi perasaan Rani merasa berbeda malam itu. Jalanan terlihat lebih lenggang dari biasanya, padahal belum lebih dari pukul 8 malam. "Woi, Rani, Rani," panggil seseorang tiba-tiba. Suaranya pelan dan menandakan jika yang memanggilnya berada jauh darinya. Rani pun mencari ke sumber suara itu, menoleh ke setiap sudut yang bisa ia jangkau. Rani. Dan ternyata itu adalah Siska. Rani baru sempat bertemu lagi dengannya di sini. Siska menghampirinya dengan menggunakan sepeda rumah sakit. "Gak asik banget kamu, Ran," ucap Siska. "Iya, lagi pengen aja. Kamu kemana sih?" "Habis ambil obat di depan." "Walah kamu, ini praktek di bangsal mana?" tanya Rani. "Aku praktek di bangsal Kamboja. Yuk ke sana yuk. Masih agak lama kan kamu mulai shiftnya. Ayolah, kan ini masih awal. Kita kan jarang ketemu. Malah baru ketemu pas praktek di sini." Rani pun tak menolak. "Udah naik aja. Ini kuat kok. Kamu dibonceng sama aku," ucap Siska mengajak Rani untuk naik ke sepedanya. "Beneran ini kuat? Kayak reot gini?" "Tenang, kuat, aman." Siska pun mengayuh sepedanya menuju bangsal Kamboja dan masih sambil ngobrol dengan Rani. "Bangsal Kamboja itu yang dekat lapangan parkir ya?" tanya Rani. "Lapangan parkir? Enggak, bangsal Kamboja itu yang ada paling belakang," ucap Siska seraya terus mengayuh sepedanya. "Yang dekat kamar mayat itu," tambahnya. "Kamar mayat?" tanya Rani. "Iya Ran, kenapa?" Enggak kenapa-napa kok," jawab Rani, dan raut wajah Rani seketika mulai berubah. Semakin ke belakang, suasana rumah sakit semakin lenggang. Hingga sampailah mereka di pertigaan terakhir. Jika ke kanan sampai ke bangsal Kamboja, jika lurus yaitu ke kamar mayat. Dari situ, walaupun sedikit samar, terlihat sebuah papan besi berwarna hijau dengan tulisan kamar mayat. Dari kejauhan, Siska melihat seseorang perawat sedang berjalan sambil mendorong kursi roda ke arah kamar mayat. "Kan, itu mbak-mbak perawatnya ngapain ya ke sana? Mana jalannya cepat banget lagi," ucap Siska. "Mana?" tanya Rani. "Itu loh Ran, jalan ke kamar mayat," kata Siska. "Mana sih Sis?" Rani masih tidak melihatnya. "Ah, kamu di belakang sih, jadi nggak kelihatan," ucap Siska. Ia kekeh melihatnya. Di belakang, Rani bingung. Apakah ini Siska yang salah lihat atau dia yang memang tidak melihatnya? Namun Rani menyadari jika ia susah melihat ke depan saat berada di belakang Siska. Bukannya ke bangsal Kamboja, Siska malah mengayuh sepedanya ke arah kamar mayat mengejar perawat itu. "Ah kamu Ran, coba aku susul, aku curiga," terus Siska seraya mempercepat kayuhnya. Namun semakin cepat kaki Siska mengayuh sepeda, semakin cepat pula perawat itu berjalan menjauh darinya. Mbak, teriak Siska memanggilnya. Perawat itu masih tetap berjalan dan sepertinya tak mendengar teriakan dari Siska. "Pelan-pelan saja, kenapa Sis? Sakit ini duduk di belakang," ucap Rani sambil memegang sedel yang diduduki oleh Siska. Beberapa detik setelah itu, tiba-tiba Siska mengerem mendadak dan membuat Rani terdorong ke depan hingga membentur badannya Siska. "Astagfirullah," ucap Siska. "Kenapa sih Sis?" sentak Rani kesal. Balik Ran," ucap Siska dengan nada cepat dan wajah yang tegang. Sekitar 15 meter sebelum pintu kamar mayat, tiba-tiba Siska memutar sepedanya. "Cepetan naik Ran, cepetan," sentak Siska. "Kenapa sih Sis?" tanya Rani heran. "Udah naik dulu, nanti aku jelaskan." Siska kembali mengayuh sepedanya dengan kencang, namun ke arah yang berlawanan dengan tadi, yakni menjauh dari kamar mayat. "Mbak perawat tadi nembus Ran, nembus," ucap Siska. "Hah? Nembus? Nembus bagaimana maksudnya?" ucap Rani. "Jalannya nembus Ran, pas sampai pintu kamar mayat, dia jalan nembus pintunya." "Maksudmu badannya nembus gitu? Dia nggak buka dulu pintunya, masuk," tanya Rani. Siska mengangguk sambil terus mengayuh sepedanya. "Terus apa lagi kamu lihat?" "Banyak sekali orang lalu lalang di sana. Tapi apa sih?" ucap Rani. "Bentuknya aneh-aneh semua.
Ada yang tangannya cuma satu, kepalanya bolong, ada yang perempuan jalannya ngesot, bahkan ada yang jalannya sambil nenteng organ dalamnya yang berhamburan keluar, ucap Siska. Spontan, Rani menoleh ke belakang. Ia melihat ke arah kamar mayat yang tadi tidak ada siapapun di sana. Yang ia lihat hanyalah sebuah bangunan dengan papan hijau bertuliskan kamar mayat. Sis, tapi barusan aku gak lihat apa-apa. Seriusan? Berarti itu semua setan, Ran, ucap Siska sambil mempercepat kayu sepedanya. Tadi kan aku sudah ngomong, Sis. Kalau tidak apa siapa-siapa, kamu ngapain malah ke sana? Ya sudah, Sis. Sekarang antar aja aku ke bangsalku lah, ucap Rani. Ya udah baik, ucap Siska saat itu langsung mengantarkan Rani ke bangsal angkrek. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini dan masih akan disambung oleh video selanjutnya. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Jangan lupa, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Oke, terus pantangi cerita dari channel Keramat Horor ini. Jangan lupa sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.